Cuman Punya studio sendiri gak? belum. Nah, itu yang gak punya studio suruh isi aja di sini. Apa? Orang mereka udah kita kasih tempat kok kita suruh bayar. Nggak mau, jangan mau. Kita udah ngasih tempat. Ya udah pakai free. Kok pula udah kami sediain tempat suruh bayar. Iya Pak ya. Itu namanya bukan orang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Orang Baik dan di episode berikutnya saya kedatangan tamu dari Regional 7 ini. Saya langsung perkenalkan ada Pak Deki. Halo Pak Deki. Ya, halo. Iya, kita seharian sudah bareng sharing sama Pak Deki, ada juga Pak Sibli. Nah, kunjungan hari ini Pak Deki ini ke Kendari yang pertama Pak ya, benar? Iya, setelah setahun lebih aku ada di Regional 7 baru pertama kali nih aku di Kendari. Oke, ini aku perkenalkan sedikit Pak. Pak Deki ini adalah OSM Consumer Marketing, benar Pak ya, di Telkom Regional 7. Ya. Nah, beliau ini kurang lebih tadi udah dijawab sendiri, setahun lebih Pak ya ada di Telkom Regional 7. Iya, sejak bulan Agustus 2020. Berarti setahun lebih kan? Setahun lebih Pak, benar. Nah, cuman yang mungkin pengen kita tahu juga, pesan Pak Deki itu sebelum ada di Tirek 7 itu ada di mana aja sih Pak? Perjalanan karirnya secara singkat mungkin bisa sharing ke kita. Masuk tahun 2005, sorry bukan 2005. 2025 iya. Kalau 2025 gue berarti man from the future nih. Bahaya kalau jadi teleport gitu. 2005 masuk, hampir 10 tahun di Jakarta. Terus kuliah, sempat kuliah di Inggris. Kemudian tahun 2015 atau 2016 balik ke Indonesia. Balik lagi ke Jakarta setengah tahun, terus pindah ke Palembang 9 bulan, kemudian ke Witel Medan setahun, di Regional 1 kurang lebih setahun setengah, terus ke sini. Berarti ke rangkumannya itu baru 3 regional Pak ya? Iya, baru 3 regional. Betul. Siapa tahu kedepannya mungkin bisa lebih berkembang dan maju, pindah lah kayak gitu Pak ya? Iya. Tapi sebenarnya Pak, kalau dari Pak Deki sendiri tuh sejak awal tuh aslinya dari mana Pak asalnya? Lahir atau besarnya di mana Pak? Aku lahir di Semarang, SD, SMP, SMA, kuliah di Semarang. For the first time jadi perantauan di Jakarta waktu keterima di Telkom. Pertama kali diterima Pak ya? Iya. Bukan karena gue nggak mau merantau bro, nggak boleh merantau. Oh iya Pak. Karena gue bukan orang baik waktu itu. Ya kan ini channel orang baik. Iya Pak. Tapi yang menarik Pak, tadi kan sempat dikatakan di awal kuliah di Inggris. Itu pada saat sudah di Telkom atau gimana Pak? Karena tadi kuliahnya bilang di Semarang. Iya. Berarti S1-nya di Semarang atau gimana Pak? S1 di Semarang, S2 ini perusahaan baik banget sih sebenarnya. Gokil. Gue nggak pernah punya mimpi bisa ngelihat istana Buckingham Palace gitu kan. Gue juga nggak pernah mimpi bisa ngerasain salju gitu kan. Gara-gara Telkom gue disuruh belajar gitu. Mungkin karena gue masih bodoh ya. Disuruh belajar lagi gitu kan. Ayo biar makin pinter gitu. Ya udah dibayarin Telkom bro. Tahun berapa Pak itu? Kan masuknya 2015. Oh berarti kurang lebih 10 tahun di Jakarta. 10 tahun setelah berusaha belajar menjadi lebih baik, akhirnya gue dipercaya gitu kan. Gaji tetap, biaya hidup di sana dibayarin. Oh iya Pak. Uang kuliah dibayarin, uang penelitian dibayarin, dikasih jatah allowance untuk home trip dibayarin. Keren lah pokoknya. Tapi Pak, posisi terakhir pas Bapak sekolah itu ada di sebagai apa Pak di Jakarta itu? Asman kalau nggak salah. Oh masih assistant manager. Iya, masih Asman. Masih Asman, balik disuruh cari tempat kerja lagi mau di mana gitu ya. Oh dikasih pilihan Pak? Karena kalau nggak nyari tempat nanti akan ditaruh di HCM gitu. Jadi gue harus nyari tempat gitu. Terus diambil sama teman-teman di waktu itu CCM ya. Belum dipisah ya CC sama CM. Benar Pak ya. Jadi waktu itu CCM Regional 2. Memang asli dari sono, isinya sales and marketing dari pertama kali join. Nah baru saya mau nanya Pak, sebenarnya basic Pak Deki itu dari sekolah di Semarang mungkin sampai akhirnya sekolah di Inggris pun setahu saya masih tentang marketing Pak ya. Yeah. Itu memang seneng atau gimana Pak? Ada jalan cerita mungkin sempat ngapain gitu sebelum kerja Pengennya Pak? sih ke jurusan kimia tapi otak gue nggak nyampe bro. Oh senengnya malah kimia Pak? Karena nilai kimia gue merah waktu SMA jadi gue sadar diri. S1-nya manajemen ekonomi, S2-nya international marketing.
Penempatan alhamdulillah lurus dengan background pendidikan gua. Nah, Sales and marketing, mau dari produk dulu masih ada Flexi ya, Telkom Flexi iya. gitu kan. Terus fixed line atau POTS kalau teman-teman bilang itu telepon rumah gitu. Terus jualan Speedy kan. Waktu itu sebelum ada Indium ada Speedy, Gruvia, kemudian ada IndiHome. Berarti Pak Dek ini merasakan transisi produk-produk di Telkom itu Pak ya? Yes. Tapi selama berkuliah di Inggris ini banyak yang gak sih Pak. Setelah balik, oh ternyata udah 2000 berapa ya itu? Masih udah ada IndiHome atau belum Pak itu? Belum ya? Udah ada Indium sudah 2015 itu gue pergi belum segencar sekarang. Oh iya. 2016 balik ya ngurusinnya sudah Indihome. Dan masih Dan waktu itu di sales promotion and pricing di Jakarta, ngurusinnya Jakarta Fair, Pekan Raya Jakarta kalau kita orang Indonesia taunya PRJ. Oke. Itu Indihome sudah Indihome. Tapi Pak sedikit flashback ke belakang sebelum Bapak di Telkom ada nggak sih pengalaman Pak sempat kerja atau mungkin ngerintis apa gitu? Atau mungkin lebih ke hobi atau komunitas? Iya. Ada nggak Pak? Dulu waktu gue masih kuliahan kan idealis ya. Idealis dalam bentuk apa nih Pak? punya pengen showing something, doing something yang itu gue banget gitu kan. Anak-anak muda zaman sekarang kan juga pasti pengen coba contribute by doing what they love gitu. Dan waktu itu gue sangat suka dengan event-event yang khususnya music concert, terus exhibition dan segala macam. Idealisme gue membawa di saat waktu gue udah lulus, gue bilang sama orang tua gitu, jangan suruh gue ngelamar ke perusahaan-perusahaan ya, kayaknya bukan passion gue itu gitu kan. Kasih gue kesempatan untuk coba bikin company. Waktu itu gue bikin event organizer, kemudian bikin talent management, yang kayak gitu-gitulah gitu. Terus tapi mungkin orang tua melihat ini bener gak sih orang udah kerja, udah lulus kuliah kok kayak pengangguran tiap hari kelayapan dan segala macam gitu. Kayaknya memang ada stigma kayak plesetan sih berapa kali. Kalau nggak PNS atau BUMN itu nggak kerja Pak ya. Iya, Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi akhirnya gimana sampai kan bisa enggak. akhirnya nyerah Pak itu? Give up with your dreams mungkin istilahnya. Bukan give up gitu kan. Oh masih ada? Gimana? Mimpi itu nggak boleh padam bro. Oke. Mimpi itu nggak boleh padam. Tetap nyalakan api gitu kan. Sampai kapanpun jangan pernah itu menjadi padam. Ada tahapan fase dalam hidup gue yang bilang membuat orang tua gue happy sepertinya lebih menjadi prioritas gue waktu itu daripada membuat diri gue happy. Gitu kan. Nah sekarang sudah berusaha untuk dalam tahapan makin mature dan mengerti apa yang harus dilakukan. Someday when there will be an opportunity pasti gue akan ambil. Gitu. Mimpi itu nggak akan pernah padam. Dan sesimpel mungkin tahapan hidup apapun pasti akan ada pengalaman-pengalamannya. Iya. Nah pengalaman itu yang dibuat untuk kita sama-sama belajar, memperkaya insight, memperkaya perspektif. Tapi kalau saya bertanya kayak gini Pak, sedikit banyaknya ada nggak sih pengaruh Bapak menggeluti minat passion itu sampai ke tahap setelah kerjanya lulus kerja dan mungkin berhasil mendapatkan beasiswa ini Pak? Ya kan lu ngelihat gaya gue sendiri begini nah, kan udah. Nah sebenarnya pertanyaan berikutnya sih Pak pengen ngerintis, apakah emang apa ya passion atau gimana sih Bapak mempertahankan itu bahkan mengesampingkan keinginan itu mungkin kalau bahasa saya, apakah benar kayak gitu Pak? Iya, to become a person yang benar-benar memberikan manfaat itu kan sebenarnya bisa dalam bentuk apapun, ya kan? Iya. Ini yang perlu disadari. Di saat gue sebagai telkomers, yang pasti gue harus memastikan keberadaan gue di dalam Telkom itu membawa manfaat. Kalau secara global untuk perusahaan, lebih kecilnya kepada tim gua atau secara lebih luas sedikit ke penerus generasi telkomers yang lebih muda. Passion gua memang sharing gitu kan. Di saat gua coba untuk menggeluti passion event management atau talent management, itu kan sebenarnya community ya, empowering community dari berkenalan dengan banyak orang, bisa belajar banyak hal, terus di saat bisa bikin masterpiece sebuah event atau bisa membuat orang seneng, itu bikin adrenalinnya naik dan benar-benar satisfied.
Nah di saat di Telkom, gue nggak mungkin menghilangkan identitas itu. Nggak mungkin tiba-tiba gue jadi nerd behind the desk, kemudian data analytical terus itu juga nggak mungkin. Iya. Terus ada some part of my life itu pengen contribute, pengen bikin orang di sekitar gue happy. Ya ini yang bisa gue lakukan. Nah supaya itu tidak hilang identitasnya, gue visualisasikan dengan ya gaya seperti ini. Biar orang tidak merasa ada batasan dan ketakutan di saat ketemu sama gue gitu. Sebenarnya itu sih tujuan untuk. Tapi jujur Pak ya, ini memang pendapat pribadi saya juga yang mungkin meskipun belum banyak berkoordinasi atau bertemu di forum-forum sama Pak Dek ini, saya tuh ngerasa Pak Dek ini salah satu karyawan yang paling keren menurut saya Pak. Dalam artian gini Pak, mungkin kalau style itu ya nggak ada lah ketentuan mungkin dari perusahaan Pak yang kalau selama yang nggak, contoh kayak bertato atau pakai anting yang berlebihan kayak gitu mungkin nggak boleh. Tapi dari style sendiri, ini inspirasinya dari mana sih Pak? Dan pernah nggak sih ngalamin masa-masa kayak ada yang kayak kurang suka malah atau malah nyinyir mungkin Pak istilahnya ya? Selama mungkin Bapak mencoba, ya ini style gue kayak gitu. Ada nggak, pernah nggak Pak ada pengalaman unik mungkin atau selama bekerja? Atau kayak gini justru mungkin baru belakangan Pak? Atau emang dari dulu? Sebenarnya ganti-ganti ya, ada fase-fasenya kan. Nah, cuman makin kesini gue nyaman dengan gaya casual seperti ini. Dulu gue juga sempat rebonding rambut bro. Nah, zaman kuliah. Itu dulu ya kan. Sekarang mana mungkin gue rebonding rambut gitu kan. Terus gue dulu waktu di Jakarta Pusat juga pernah ngecat rambut jadi blonde. Tapi ngerubah rambut itu udah kan jadi Telkomers lo ya. Oh, gue udah jadi Telkomers itu. Gak ada yang negor gitu apa? Menurut lu bakalan ada yang negor gak? Normally iya Pak. Karena bukan normal, memang semua juga udah negor gua gitu. Nah gimana Bapak? Kalau teman-teman yang alma mater Jakarta atau teman-teman yang senior yang kebetulan mungkin nonton saya sekarang gitu kan. Mungkin mereka juga nggak percaya kok Deki bisa di situ gitu kan. Karena memang dulu penampakan gua bener-bener ya begitulah. Mungkin tidak seperti karyawan pada umumnya lah Pak ya. Ya emang dari dulu kebetulan. Mungkin itu memang udah bakat alami kali ya. Apalagi konsep-konsep smart casual kan mungkin baru beberapa tahun terakhir ditrenkan Pak ya setelah kayak Google, Facebook itu mulai tenar. Nah dulu mungkin menjadi kontroversial mungkin Pak ya. Iya serius. Tapi pernah dapat sampai kayak bentuk teguran gitu enggak sih? Enggak sampai Pak? Enggak. Kalau teguran hanya karena penampilan enggak. Tapi kalau untuk yang lain jangan ditanya. Tapi Pak, ngomong soal yang lain, siapa sih role model atau yang paling menginspirasi Pak Deki ini? Karena tadi mungkin ada suka musik atau mungkin ada sosok lain yang seneng banget nih. To be honest yang sebenarnya ngedrill dan membuat gue seperti ini yang paling berpengaruh almarhum bokap. Almarhum bapak ya. Karena dari dia saya belajar banyak banget pelajaran tentang hidup gitu. Kalau selama gue joining di Telkom, saya termasuk seorang mentor hunter. Ya. Ini penting buat teman-teman tahu gitu ya. Fungsinya apa sih kok pengen jadi role model hunter atau mentor hunter gitu kan? Karena masing-masing orang punya gaya style leadership yang berbeda. Benar. Dia punya educational background yang berbeda. Dia punya cara running a team juga dengan cara-cara yang berbeda. Bukan berarti atasan kita tidak bisa kita jadikan role model. Atasan kita harus jadi role model. Tapi di line official structure seperti itu, kita harus tetap bisa nyari siapa sih sebenarnya yang di dalam Telkom yang sekiranya gue kalau pengen tahu sesuatu bisa nanya ke dia. Nah itu dari masing-masing tempat kota yang gue pernah bertugas pasti ada hal-hal baru yang gue jadi kenal sama si A, si B, si C. Dan itu tidak terikat, misalnya ini Pak saya sekarang ya misal officer atau seperti teman-teman yang lain langsung inline manager GM. Kita tuh nggak harus terpaku ya memang patokan pakem itu langsung manager situ. Bebas bro. Oke, tapi pernah merasakan di fase itu Pak, saya nggak cocok nih kayaknya. Ya bukan rebel juga Pak ya, cuman to be honest, sering. Karena saya juga pernah dengar Pak, kayak di Jack Ma pernah bilang di umur 20 sampai 40 itu kita tahapnya belajar sama atasan langsung kita dalam hal ini manajer mungkin GM, mencari role model itu penting Pak ya.
Ya, buat mantan-mantan atasan gua gitu kan. Coba tanya deh gitu kan. Sering gak sih Deki itu tadi yang lu bilang rebel atau bikin kesel gitu. Sering bro, sering, serius. Tapi bukan berarti gua gak menghormati mereka, bukan. Ya. Jadi ini masalah bagaimana caranya bisa menginternalisasi lah ya, mensinkronkan pemikiran-pemikiran yang ada gitu. Antara apa yang menjadi ideasi gua atau tim atau atasan atau manajemen bahkan itu pasti ada ya sedikit dramanya pasti ada. Iya. Cuman ya kembali lagi yang gue pernah sampein kan, kalau kita masih newbie udah lu nggak usah banyak ngomong lah gitu kan, buka mata lu lebar-lebar, buka telinga lu lebar-lebar, tutup mulutmu rapat-rapat supaya apa? Supaya kita tidak menjadi gelas yang penuh gitu kan. Yeah. So please empty your glass when you are a newbie. Learn as much as you can gitu kan. Karena di situ nanti pasti akan bikin insight lu lebih kaya, dan di saat lu udah bisa lebih doing something gitu ya, lu bisa benar-benar bermanfaat. Oke. Itu ada tahapannya sih. Tapi ya nggak semua pasti patronnya kayak gua. Iya. Masing-masing kan ada kepribadiannya. Tapi jujur loh Pak, ini kan kemarin kita sempat bareng juga Pak ya di forum Living in Telkom yang sharing ke teman-teman yang bakal daftar. Itu pas kita lagi live Pak, saya dijapri sama tim HCM. Keren ya Pak Deki. Saya masih punya chatnya, siapa tahu Bapak kira saya yang lebay. Telkom Connect ya? Telkom Connect bener Pak. Maksudnya bener-bener inspire dalam artian di event-event kemarin Pak, rata-rata kan yang present itu ya yang leaders lah, baik GM, EVP, yang mempresentasikan tentang kebutuhan karyawan, performansi. Terus dia nanya bilang, Pak Deki keren ya, yang kayak gini nih sebenarnya kita butuhin. Teman-teman kan ini lagi di tahap fase peralihan lah dari kuliah pengen daftar kerja. Mereka itu nggak terlalu mau tahu di dalam itu apa sih. Tapi lebih ke motivasi bahwa setelah kalian itu harus aktif. Yang saya ingat Pak ya, aktif di berkuliah itu, berorganisasi itu perlu, mencari hobimu apa, temanmu perbanyak, dan itu jujur honestly keren Pak. Dan dia bilang apa, semoga tahun depan bisa kita buat lagi Pak Deki. Oh siap. Ya, sekarang gue nanya sama lu bro. Menurut lu typically Telkomers itu seperti apa sih stigma di luar? Kalau dari saya melihat BUMN itu masih kayak kaku atau PNS kayak gitu. Bongkar makanya. Ya, gua nggak akan teriak-teriak, gua ngebongkar dengan apa yang gua tampilkan gitu aja sih. Nah, saya mau nanya balik nih Pak. Apakah penting membuat stigma bahwa Telkom itu memang perusahaan yang tidak seperti itu? Ya kan buktinya ada 195.000 aplikan loh. Wow, itu gokil men. 195.000 aplikan masuk di rekrutmentelkom.co.id itu pengen jadi Telkomers. Itu kan angka yang gokil, bisa bikin satu kecamatan gitu. Nggak ngerti aku bisa bikin berapa kakak itu, ya. Dengan stigma yang sudah, dengan company image, corporate image yang sudah sekeren itu, ya kita insider nih. Sudah sekeren itu belum sih people-nya? Nah, ya kan gitu pertanyaannya. Kalau kita pengen bikin orang yang di luar merasa tempted, interested masuk ke dalam Telkom, jangan-jangan mereka nanti begitu udah joining kecewa nih. Nih kan katanya pengen jadi orang baik gitu kan. Ya kan? Ya kita harus self criticism gitu loh, ya kan? Jadi gua nggak mau juga berkoar-koar, lu harus begini ya. Oke lah, yang penting start dari diri gua sendiri, working performance tetap dijaga, politeness gua tetap dijaga, bagaimana cara membangun networking juga harus tetap dijaga. Gitu aja sih. Kalau teman-teman Gen Y kan tadi yang banyak nonton. Gen Y bukan sih? Tadi salah. Dan gen yang lain lah gitu ya. Tapi di sini Gen Y-nya itu udah lebih 50% loh Pak. Jadi 60 70 malah. When we are a majority, seharusnya kita bisa define ke arah mana perubahan itu akan kita bawa. Di saat majority itu menjadi inferior, berarti something wrong with you guys. Itu biasa. Tapi gimana, yang menurut Pak Deki sendiri ini meskipun belum terlalu lama, gimana sih Bapak melihat ya secara umum ya generally teman-teman yang di KT itu, apakah memang masanya masih seperti ini, ataukah memang belum saatnya kita, ya bukan pesimis ya Pak, tapi ngelihat kondisi kita juga lagi masa transformasi, apakah memang sudah di jalan yang benar, on the track, atau gimana menurut Bapak sendiri? Tadi kan gue di depan ngomong ya, mimpi itu jangan pernah padam gitu kan. Di saat lu punya mimpi, dan saat ini kebetulan kita berada di dalam sebuah perusahaan yang disebut sebagai PT Telkom Indonesia Tbk, ya be helpful, ya kan.
benar-benar menjadi orang yang ingin membangun Telkom dari dalam. Ya, lu punya mimpi personal, oke silakan. Tapi lu harus geser itu terlebih dahulu nih. Kita lagi menjadi anggota keluarga besar Telkom. Telkom lagi butuh kontribusi lu. Jangan egois gitu kan. Kalau lu udah committed untuk masuk ke Telkom, ya jangan banyak ngeluh gitu loh. Iya. Itu aja sih. Di saat lu nggak banyak ngeluh, di saat lu belajar banyak, lu pasti akan lebih stronger gitu. Di saat lu stronger, you can do anything, literally, gitu kan. Apapun bisa lu lakuin lah gitu. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Kalau teman-teman, ya maaf ya, typically kalau gue sih pengennya Gen Y please be outspoken, tapi jangan sampai kebablasan tidak punya sopan santun dan segala macam. Maksud gue ya, be outspoken, your contribution itu benar-benar dibutuhkan. Nah, Gen Y atau anak-anak yang baru masuk, teman-teman yang baru masuk, dia itu kan horizon knowledge-nya diharapkan bisa lebih updated, ya kan? Karena kita kan pengen digital transformation into digital business dan segala macam. Nah, di saat lu ngomong jangan pakai feeling, tapi pakai analisa saya, ya, yang terpikirkan oleh saya. Jangan ngomong perasaan saya, Pak, nggak kayak gitu. Nah, karena orang Indonesia kebanyakan ngomong perasaan saya nggak kayak gitu deh, Pak. Baper nanti yang ada. Tapi kalau teman-teman Gen Y mulai ngomong, Pak, menurut perspektif yang saya ketahui dari referensi A, B, C, D, E, F, G. Jadi kata-kata lu tuh bakalan akan lebih terdengar. Nah, setelah dijawab oleh mungkin atasan lu atau mitra lu, dia basis background statementnya itu berdasarkan best practice gitu kan, yang mungkin lu belum merasain, ya please be involved, rasain itu gitu. Jangan cuman banyak nonton YouTube, banyak baca buku, tapi kita nggak ngerasain sendiri. Jadi harus balance ya, bro. Sis, harus balance gitu. Itu sih menurut gua. Tapi kalau menurut Bapak sendiri yang pernah ya let's say belajar di luar, Pak, yang ngelihat mungkin singkat atau lamanya itu budaya di luar, baik bekerja atau dailynya, apakah memang Telkom atau secara umum mungkin lintas regional dulu deh, Pak? Apakah regional 7 itu atau sudah sesuai dengan ininya, Pak? Bapak ngelihat on the track baik perkembangan atau gimana nya? Beda nggak sih, Pak, antara misalnya bekerja yang pernah di regional 2, S1 terus ngelihat pernah sekolah di luar itu seperti apa, dan sekarang yang di Telkom regional 7, apakah memang benar-benar berbeda, Pak? Yang pasti kalau dibandingin waktu gua gabung 2005 udah totally different ya. Gua sendirian dulu di Witel Jakarta Pusat gitu. Ngurusin Jadi apa, satu Pak, angkatan kemarin? gua gitu ya, Flexi Care Center gitu. Jadi customer care-nya untuk pelanggan-pelanggan Flexi. Kerjaannya keliling ke outlet-outlet pinggir jalan gitu. Ada keluhan apa, Pak? Gitu. Ini voucher Flexinya, ada masukan dan segala macam itu. Sekarang kalian masuk ke satu unit mungkin sudah ada temen, walaupun mungkin di sub unit lain. Tapi at least lu punya temen ngobrol saat you do your lunch time, atau lu bisa ngajakin ngafe atau ngopi dulu sebelum lu balik ke kosan atau ke rumah. Kalau dulu nggak ada, gue di Witel Jakarta Pusat sendirian gitu. Nah, kalau di refer ke pengalaman gue di UK gitu, for your information, gue drop out S2 Magister Management Universitas Gadjah Mada. Oh iya, Pak. Drop out. Saking apanya coba? Saking sibuknya di Telkom. Sabtu Minggu disuruh masuk. Padahal gue udah ngambil kuliah Sabtu Minggu itu. Tetap aja disuruh masuk. Mau nggak mau drop out lah gue. Nah, gitu kan? Oh iya, saya baru tahu. Kalau bilang materi kuliahnya, Nah, lebih pusing gue kuliah di UGM daripada gue kuliah di University of Sussex. Sorry nih, memang gue akuin orang lulusan UGM itu udah pasti otaknya super keren. Karena memang materinya keren-keren sih. Pusing gitu. Harus benar-benar fokus. Nah, kalau in terms of kurikulum, Indonesia nggak jauh kalah keren. Tapi in terms of how you deliver your opinions, how you deliver your insights, itu totally different. Ya, satu-satunya hal kalau ditanyain apa sih yang pernah lu rasain di saat lu udah lulus dari Inggris, ya? My viewpoints, ya kan, menjadi benar-benar 360 derajat. Jadi di saat gua berbicara something, gue harus tahu nih apa ya kira-kira yang dipikirin oleh Fahyar kalau semisal ngomongin si X gitu, apa yang dipikirin oleh menerawang pikiran orang. Udah berusaha untuk apapun yang akan lu omongin, gue akan berusaha gue akan memaklumi statement lu karena mungkin
lu adalah A B C, gue udah bukan lagi sudah nggak kayak gitu nggak setuju gue sama Fahir, nggak kayak gitu, udah point of view-nya sudah seperti itu, dan willingness atau eagerness untuk listening itu sangat penting dan harus ada di orang Indonesia. Ya, kalau kita tarik lagi ke orang Telkom, willingness untuk mendengarkan orang lain itu harus benar-benar jadi budaya, ya kan? Supaya kemampuan dan kemauan kita untuk mendengarkan itu membuat otak kita menjadi open mind. Dalam hal ini mungkin customer Pak ya? Ya apapun lah, siapapun lah. Atasan Your atau peers, your superordinate, your subordinate, your partners, atau your customers, your stakeholders harus didengarkan. Ya, di saat lu sudah mau mendengarkan, kita akan menjadi open minded. Kalau sudah menjadi open minded, kita akan menjadi agile. Kita kalau sudah agile, mau berubah seperti apapun landscape bisnisnya ke 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, no problem. Nothing to be worried about. Tapi kalau kita seperti yang sekarang aja puas udah seperti sekarang, seperti katak dalam tempurung, to be honest, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Kepikiran gak sih teman-teman, ini kayaknya Pak Diki lebih cocok jadi konsultan bisnis atau self development ya? Ini udah 15 menit lebih loh. Iya, gak kerasa makanya Pak. Kayak berasa istilahnya tuh daging semua ya. Saya malah merasa kayak dikuliahin. Dan jujurnya Pak, sebenarnya dari pengalaman Bapak sendiri, kan ya saya tidak ingin memisahkan antara belajar teori dan mungkin belajar praktek langsung turun ke lapangan ataukah belajar langsung dari orang. Sebenarnya kalau dari Pak Diki sendiri, gimana sih kita belajar paling efektif Pak? Apakah ya banyak metode sih sekarang, cuman dari Bapak ngelihat saya sekarang dan banyaknya sumber lah, atau orang-orang juga cara belajar berbeda, gimana sih bagusnya kita? Ya mungkin efektifnya sebagai seorang telkom yang daily-nya juga sudah punya aktivitas itu. Kunci kalau pengen cepet dapat ilmu baru itu bangun rasa keingintahuan lu yang sebesar mungkin. Nah, supaya lu merasa lu pengen kepo sesuatu dalam terminologi positif tentunya ya. Iya. Itu sudah dalam volume yang besar, artinya lu sudah meminggirkan ego untuk, oh ya kan gue bodoh nih, gue pengen tahu sesuatu nih. Jadi ya itu tadi yang balik lagi ke yang sebelumnya gue bilang, please empty your glass gitu. Nah di situ lu akan dapat ilmu banyak-banyak. Gue let's say sekarang udah di posisi senior leaders gitu, walaupun gue agak risih disebut senior leaders gitu. Di saat kita ngobrol-ngobrol tadi di situ lu lihat sendiri lah. Iya. Gue pay attention karena ini something new for me, gitu loh. Bukan berarti dia itu secara posisi tidak jauh lebih bagus dari gue, tapi gue nggak bisa belajar dari dia. Enggak. Ya, gue pasti ada sesuatu meaningful yang bisa gue pakai. Kenapa gue diminta oleh Allah menemani Pak Sibli ke Kendari hari ini? Itu aja sih. Jadi kalau lu disuruh ke manapun itu, tolong maknai itu ada sesuatu pasti yang diminta oleh Allah untuk belajar. Saya mau nanya satu nih Pak, mungkin yang menarik. Apa sih, ada nggak sih momen yang paling nggak bisa dilupakan Pak? Kayak menjadi momen of ini era, bukan era sih, kayak yang bikin gue kayak, nih kayak gue harus berubah. Kayak gitu. Ada nggak sih momen apa sih Pak yang paling? Apa? Menjadi orang baik ya? Mungkin kayak contohnya tadi pas yang awalnya mungkin pengen ngerintis ternyata setelah dipikir-pikir kayaknya emang harus kuliah mengikuti pertimbangan orang tua, atau mungkin dari Bapak tadi yang menjadi sosok mungkin role model. Kenapa sih Pak tadi terlalu apakah ada kalau dihubungkan dalam perjalanan hidup gue sebagai seorang telkomers gitu ya, ada dua hal yang mungkin nggak akan pernah gue lupain. Yang pertama adalah di saat gue ditelepon ibu gitu ya, katanya dicariin orang Telkom gitu, diterima di Telkom. Itu apa ya, how happy I was gitu di saat akhirnya gue bikin nyokap gue seneng ya gitu kan, bangga ya gitu punya anak seorang Diki gitu. Terus yang kedua di saat bokap gue juga support gitu kan, gue diterima di University of Sussex gitu. Something yang mungkin orang tua gue pun nggak punya mimpi, bahkan anaknya ada yang bisa kuliah ke luar negeri gitu. Wong kuliah S2 di Gajah Mada, di Gajah Mada aja drop out gitu kan. Masa iya Diki bisa kuliah di UK gitu. Itu sih dua momentum itu yang ya semua yang melibatkan orang tua ya. Jadi baik-baik sama bapak ibu ya, jangan durhaka gitu. Karena durhaka akan menjauhkan dari rezeki. Termasuk karir yang mandek, jangan-jangan lu durhaka sama bapak ibu.
Jangan ada yang kesindir tapi ya. Justru harus tersindir menurut gue. Jangan sampai selama ini kita lupa kayak gitu. Oke Pak, terakhir mungkin kasih mungkin istilahnya closing statement atau pesan nih buat teman-teman Telkomers di Kendari. Kita memang baru ngerintis lah YouTube ini dan menjadi momen sharing. Sekedar info buat Pak Deki, kita tuh nginvite Salesforce The Best di weekly, teman-teman bahkan nanti kita rencana kayak teman-teman CSR semuanya kita undang untuk setiap mungkin bisa belajar dari setiap orang lah kayak gitu Pak. Ya. Nah kasih Pak satu pesan nih, first time Bapak di Kendari, kasih kami one last statement mungkin, pesan apa sih yang bisa kami pegang gitu Pak, atau inspirasi perjalanan Pak Deki ini luar biasa bagi kami. Buat saya lah mungkin yang dengar waktu ini. Apa pesan paling penting buat kami ini Pak? Do not be afraid of anything, just afraid of Allah. Simple mungkin ya, tapi itu bikin lu ngerasa gue nggak sendirian kok, itu sih. Jadi di saat lu nanti ketemu apapun ya, any kinds of failure ahead gitu, lu nggak perlu worry apapun. Lu dikasih makanan yang mungkin nggak lu suka, tetap lu hajar. Lu dikasih jalanan yang banyak hantunya, tetap dihajar gitu. Do not be afraid of anything but Allah gitu kan. Di saat lu sudah percaya itu, lu mau punya cita-cita atau goal, mimpi apapun, pasti akan insya Allah diijabah. Ya kan? Seperti Pak GM yang di sini kan juga orang yang super baik gitu. Dan terus terang saya ada story khusus nih, cerita khusus dengan boleh di-spill dengan beliau pasti Pak Eko ya. Gitu. Iya. Gue itu sebenarnya shock ya dipindahkan dari ujung, lu bayangin lah ya, dari ujung Medan di Telkom Regional 1 gitu ya. Tahu-tahu harus melintasi beberapa gugusan pulau supaya sampai ke Makassar. Bisa kebayangkan jauhnya seperti apa. Terus satu kosan sama Pak Eko gitu kan. Waktu di Makassar kemarin Pak? Iya. Oke. Kosan sama Pak Eko gitu kan. Terus Pak Eko itu kan Masya Allah, dia itu suri toladan, termasuk salah satu mentor spiritual gue lah. Karena setiap sholat subuh itu gue diketok-ketok kamarnya, bro. Tok. Bro, ayo sholat subuh di masjid gitu kan. Sesuatu yang jujur jarang sekali gue lakuin sebelum gue ketemu sama Pak Eko gitu kan. Terus gue cuman memaknai, jangan-jangan gue dipindah ke Makassar ini diminta untuk memperbaiki aspek itu juga gitu. Jadi pertemuan-pertemuan yang kita nggak pernah duga-duga, kemudian ketemu dengan seorang Eko Ramanda gitu, GM Sultra yang super baik hati gitu. Itu blissful sih buat gue pribadi. Yang mungkin ya ada jejaknya lah di dalam pengembangan diri gue sekarang. Keren banget. Thanks Pak Eko, thanks. Thanks Pak Eko, link ajanya nanti dikirim. Ini Pak Eko pasti nonton nih Pak. Saya malah ngelihatnya emang mungkin hidayah itu benar Pak ya, kita nggak tahu datangnya dari mana ya. Iya. Artinya dalam artian ya bisa dalam seperti ngajak sholat atau mungkin lebih simple lagi. Tapi bukan berarti gue enggak Pak. Bebas dari dosa lo, nggak banyak. Dosa gue banyak banget. Kalau ini ada dinding terus pengakuan dosa dan lu nggak tahu gue, pasti ya 12 jam nggak cukup bro. Semua orang sepertinya seperti itu. Iya makanya. Oke, thank you Pak Deki buat sharing. Sama-sama bro. Sharing dagingnya sih keren banget itu Pak. Ini kayaknya podcast pertama yang paling ini ya berisi lah. Karena kita cuma sharing habis jualan kayak gimana. Tapi prinsip kita tetap sama Pak, bahwa kita pasti ada selalu pelajaran yang bisa kita ambil dari orang. Mungkin cara kita yang nangkepnya aja yang beda. Kalau perlu kan di mana-mana nih podcast, di meja gelas ada isi minumannya nih. Besok lu bikin gelas kosong sebagai representasi orang baik yang pengen belajar. Empty your glass. Jadi si tamu menuangkan banyak ilmu di gelas itu. Saya pikir Pak Deki nih pengen minum. Enggak nyindir loh, enggak nyindir. Enggak. Ini namanya inilah suzon. Makanya saya utarakan. Thank you Pak Deki buat kesempatannya. Sama-sama bro, sama-sama. Pasti sangat banyak yang bisa kita ambil teman-teman dari Pak Deki, dan sebuah kehormatan juga buat kami Pak Deki bisa berkunjung dan mau podcast bersama kita sore hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel Orang Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat, mau dapat penghasilan tambahan dari Telkom? Join aja bareng kita, caranya gampang banget.
Join aja melalui link di www.sobatindihome.co.id. Nanti kamu akan dapat link referral yang bisa dibagikan di semua sosial media kamu. Dan jika ada pelanggan yang mendaftar melalui link referral kamu, nanti kamu akan dapat poin yang bisa ditukarkan dengan uang. Ayo raih poinnya dan join bareng Sobat Indihome.